for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Unsur periode keempat adalah unsur-unsur kimia yang berada pada baris keempat dalam tabel periodik unsur. Nah, unsur periode keempat ini terdapat 18 unsur, yaitu kalium atau disebut K, kalsium atau Ca, skardium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, seng atau Zr, gallium atau Ga, germanium atau Ge, arsenik atau As, selenium atau Se, bromin atau Br, krypton atau Kr. Nah, ke-18 unsur ini akan dijelaskan oleh teman kita Rizky. Periode keempat dalam tabel periodik mencakup unsur-unsur dari kalium hingga krypton. Berikut adalah sifat-sifat unsur dari periode keempat. Yang pertama, jumlah kulit elektron bertambah. Semua unsur di periode keempat memiliki 4 kulit elektron. Konfigurasi elektronnya yaitu dimulai dari 4s, 3d, dan 4p. Yang kedua, unsur logam, metaloid, dan non-logam. Yang pertama, logam, yaitu kalium atau K hingga tembaga atau Cu adalah logam. Logam bersifat konduktor listrik dan panas yang baik. Yang kedua ada metaloid, yaitu germanium atau Ge memiliki sifat campuran antara logam dan non-logam. Yang ketiga ada non-logam, unsur seperti selenium atau Se, brom atau Br, dan krypton atau Kr. Yang ketiga ada sifat logam ke non-logam. Dari kiri ke kanan yaitu sifat logam menurun, sedangkan sifat non-logam meningkat. Yang keempat ada energi ionisasi. Energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan karena gaya tarik inti terhadap elektron valensi bertambah. Selanjutnya yang kelima ada afinitas elektron dan elektronegativitas, yaitu meningkat dari kiri ke kanan kecuali gas mulia atau Kr yang memiliki nilai afinitas elektron rendah karena stabilitas konfigurasi elektron. Yang keenam ada jari-jari atom. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom mengecil karena jumlah proton bertambah, sehingga gaya tarik inti lebih besar. Sedangkan dari atas ke bawah dalam kelompok yaitu jari-jari atom membesar atau dibandingkan periode sebelumnya karena penambahan kulit elektron. Nah, yang selanjutnya yaitu reaktivitas. Ada dua, yaitu yang pertama logam. Logam adalah reaktivitas menurun dari kiri ke kanan. Misalnya kalium sangat reaktif, sedangkan tembaga kurang reaktif. Yang kedua non-logam, yaitu reaktivitas meningkat dari kiri ke kanan hingga brom, tapi gas mulia Kr tidak reaktif. Nah, yang selanjutnya yaitu keberadaan unsur transisi. Unsur periode keempat mencakup logam transisi Sc hingga Zn yang memiliki sifat unik seperti kemampuan membentuk ion dengan berbagai bilangan oksidasi, warna senyawa yang khas, dan bersifat paramagnetik karena elektron tidak berpasangan pada orbital d. Nah, materi selanjutnya ialah kelimpahan unsur periode keempat yang merujuk pada jumlah atau konsentrasi unsur-unsur tersebut di kerak bumi maupun di atmosfer. Yang pertama ialah unsur yang melimpah di kerak bumi, yaitu besi atau Fe. Besi merupakan unsur logam yang sangat melimpah di kerak bumi, membentuk komponen utama dalam berbagai batuan dan mineral seperti batuan basal, dan banyak ditemukan dalam bentuk biji besi seperti hematit dan magnetit. Yang kedua ialah kalsium atau Ca, ditemukan dalam mineral seperti kalsit atau CaCO3 dan gipsum atau CaSO4, dan juga terdapat dalam batuan sedimen dan batuan metamorf. Yang ketiga ialah kalium atau K, banyak ditemukan dalam banyak mineral silikat seperti feldspat, atau ialah unsur yang berperan penting dalam siklus biokimia. Yang keempat ialah titanium atau Ti, banyak ditemukan dalam mineral seperti ilmenit dan rutil yang banyak digunakan dalam industri metalurgi dan pembuatan titanium logam. Selanjutnya, unsur yang kurang melimpah di kerak bumi. Yang pertama ada mangan atau Mn. Biasanya digunakan dalam pembuatan baja dan banyak ditemukan dalam biji mangan. Meskipun unsur ini tidak sebanyak besi atau kalsium
yang kelimpahannya di kerak bumi. Yang kedua ada tembaga atau Cu, zinc atau Zn, nikel atau Ni. Unsur ini banyak ditemukan dalam biji logam dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Unsur-unsur ini penting secara ekonomi dan industri, tetapi kelimpahannya relatif rendah di kerak bumi. Selanjutnya ialah kromium atau Cr. Ditemukan dalam mineral seperti kromit dan digunakan untuk pembuatan baja tahan karat. Yang keempat, vanadium atau Fi. Unsur ini unsur yang paling penting dalam industri baja, tetapi kelimpahannya relatif rendah di kerak bumi. Selanjutnya ialah unsur-unsur yang jarang ditemui yang di kerak bumi. Yang pertama ada scandium atau Sc, yang kedua ada gallium atau Ga, yang ketiga ada germanium atau Ge, yang keempat ada arsen atau As, yang kelima ada selenium atau Se, yang keenam ada brom atau Br, yang ketujuh ada krypton atau Kr. Nah, unsur-unsur yang sangat jarang ditemukan dalam kerak bumi ini, meskipun beberapa dari mereka memiliki aplikator penting dalam teknologi, semikonduktor, dan industri kimia. Nah, selanjutnya materi kelimpahan unsur periode keempat di atmosfer. Unsur-unsur dalam periode keempat ini juga memiliki kelimpahan yang lebih rendah di atmosfer dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan argon. Misalnya, brom atau Br dan krypton atau Kr termasuk gas yang hanya terdapat dalam jumlah trace di atmosfer. Nah, secara keseluruhan, unsur-unsur periode keempat ini tidak begitu dominan jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya yang lebih rendah seperti oksigen, silikon, ataupun aluminium yang jauh lebih melimpah di kerak bumi. Namun, banyak dari unsur periode keempat ini memiliki peran yang penting dalam berbagai proses geokimia dan industri. Nah, materi selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron untuk unsur-unsur periode keempat ini tidak menggunakan model atom Bohr dengan konfigurasi elektron 2, 8, 18, 32, dan seterusnya, tetapi menggunakan aturan Aufbau dan aturan stabilitas elektron. Kenapa? Karena aturan model atom Bohr hanya berlaku untuk unsur-unsur non-transisi, sedangkan sebagian besar anggota dari unsur-unsur periode keempat ini merupakan unsur-unsur transisi, sehingga menggunakan aturan model atom Bohr kurang tepat, sehingga menggunakan aturan model atom Bohr tidak cukup akurat untuk digunakan dalam unsur-unsur periode keempat. Pada aturan Aufbau dikatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah, lalu menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan pada aturan stabilitas elektron dikatakan bahwa subkulit 3D akan lebih stabil apabila ia memiliki elektron dengan yang terisi setengah dengan 5 elektron atau terisi penuh dengan 10 elektron. Nah, kita masuk ke cara penulisan konfigurasi elektronnya. Misalnya 3/5. Nah, 3 ini mewakili kulitnya. Kalau dia 3 berarti dia berada di kulit ketiga. Kalau dia 2 berarti berada di kulit kedua. Nah, P ini mewakili subkulitnya. Subkulit dari aturan Aufbau ini ada 4, yaitu S, P, D, dan F. Nah, jumlah maksimal elektron pada setiap subkulit itu berbeda-beda. Kalau misalnya dia F, maksimalnya itu 2, subkulit P maksimalnya 6, subkulit D maksimalnya 10, subkulit F maksimalnya 14. Sedangkan 5 ini mewakili jumlah elektronnya. Jadi subkulit 3P memiliki 5 elektron. Dalam penulisan konfigurasi elektron untuk unsur-unsur periode keempat ini menggunakan diagram orbital. Nah, penulisan diagram orbital ini sesuai dengan aturan Aufbau tadi, di mana ditulis dari tingkat energi yang terendah menuju ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, dia itu dilihatnya dari seperti ini, dari sini menuju ke sini, lalu balik lagi ke sini sampai di bawah. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, barulah kita bisa menulis konfigurasi elektron dari ke semua anggota unsur-unsur periode keempat.
Jadi, cara penulisan konfigurasi elektron dari kesemua anggota dari unsur-unsur periode keempat ini kita akan mengikuti dari diagram orbital tadi. Nah, kita bisa menulis konfigurasi elektron dari unsur-unsur periode keempat. Nah, unsur-unsur periode keempat itu kan ada 18 anggota, di mana K ini nomor atomnya 19, Ca ini 20, dan seterusnya. Nah, untuk menulis konfigurasi elektronnya itu kita melihat dari diagram orbitalnya. Diagram orbital itu yang pertama 1s. Saya tulis di sini 1s. 1s ini pada sekulit dia memiliki jumlah maksimal elektron ada 2. Jadi kita tulis sini 2. Lalu kita lihat lagi di diagram orbitalnya yaitu 2s. 2s masih sama sekulit s, jadi jumlah elektronnya 2. Lalu masuk ke yang ketiga 2p. Dia sekulit p dengan jumlah maksimal 6. Lalu ke 3s, elektronnya 2, 3p, 6. Nah, kita lihat di sini jumlah elektronnya ada 18, sedangkan kalium mempunyai nomor atom 19, masih kurang satu lagi. Kita masuk ke 4s. Nah, s ini kan sekulitnya maksimalnya 2, tapi kita hanya butuh satu lagi, jadi kita tulis di sini 1. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, nah, ternyata ada 2 unsur yang menggunakan aturan stabilitas elektron, di mana seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya subkulit 3D ini akan lebih stabil apabila ia memiliki 5 elektron, jumlah 5 elektron atau 10 elektron. Nah, di sini pada unsur kromium 3D-nya ini memiliki elektronnya 4, sedangkan dia akan lebih stabil kalau dia memiliki 5 elektron. Jadi kita ambil 1 elektron dari sekulit 4s ini, kita pindahkan ke sekulit 3D-nya. Jadi di sini ada 5 elektron dan sekulit 4s-nya ada 1 elektron. Begitu juga dengan Cu atau tembaga tadi. Nah, dia akan lebih stabil apabila ia memiliki 10 elektron. Di sini kan 9, jadi kita ambil 1 elektron dari sekulit 4s-nya. 10 di sini 1. Nah, setelah kita dapatkan, tapi akan lebih sulit kan kalau misalnya kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari kesemua 18 anggota dari unsur-unsur periode keempat ini. Untuk itu kita bisa tuliskan konfigurasi dari elektron unsur argon. Nah, unsur argon ini memiliki konfigurasi elektron berupa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita ingin mempersingkat penulisan konfigurasi elektron dari unsur-unsur periode keempat ini, kita harus menggunakan unsur konfigurasi elektron dari unsur argon? Karena konfigurasi elektron dari unsur argon ini sama dengan 18 elektron pertama dari kesemua unsur-unsur periode keempat ini. Bisa dilihat kan kalau misalnya konfigurasi elektron argon ini sama dengan kesemua 18 unsur elektron pertama, 18 elektron pertama dari semua unsur-unsur periode keempat. Nih, sama kan? Jadi, untuk itu bisa kita tulis menjadi konfigurasi elektron dari unsur argon tadi. Nih, untuk kalium kita tulis Ar4s1. Untuk kalsium bisa kita tulis Ar4s2. Terus kalium bisa kita tulis Ar4s2 3d1 dan seterusnya. Sehingga bisa dilihat kan kalau misalnya kalau kita gunakan konfigurasi elektron unsur argon untuk penulisan konfigurasi elektron dari unsur periode keempat, penulisannya jadi jauh lebih pendek dan lebih singkat, sehingga lebih memudahkan kita dalam menuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, sekian dari materi konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang
bereaksi dengan unsur golongan periode keempat adalah oksigen dan air. Unsur-unsur golongan periode keempat adalah unsur-unsur logam transisi yang memiliki sifat reaktivitas yang bervariasi. Contohnya, besi Fe yang bereaksi dengan oksigen dan air di lingkungan udara terbuka akan membentuk karat dan mudah mengalami korosi. Sementara itu, tembaga atau Cu lebih stabil di lingkungan udara terbuka karena mampu membentuk lapisan oksida tipis yang melindungi permukaannya dari korosi. Nah, selanjutnya ada materi tentang kegunaan-kegunaan unsur periode keempat. Yang pertama ada kalium sebagai nutrisi utama dalam pupuk tanaman. Yang kedua ada kalsium, bahan utama dalam pembuatan semen dan kapur. Yang ketiga ada skandium, bahan paduan dalam pesawat luar angkasa karena ringan dan kuat. Yang keempat titanium, bahan untuk pesawat, kapal, dan kendaraan militer. Yang kelima vanadium, menambah kekuatan baja untuk konstruksi dan alat berat. Yang keenam kromium, komponen dalam stainless steel. Yang ketujuh ada mangan, komponen baterai alkalin. Yang kedelapan besi, bahan utama untuk pembuatan baja konstruksi, gedung, dan kendaraan. Yang kesembilan ada kobalt, pewarna biru untuk keramik dan kaca. Dan yang kesepuluh ada nikel, katalis dalam proses industri kimia. Selanjutnya tembaga. Tembaga digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel dan perangkat elektronik. Selanjutnya seng. Seng digunakan dalam salep penyembuhan luka dan suplemen kesehatan. Lalu gallium. Gallium digunakan dalam termometer non-merkuri. Lalu germanium digunakan dalam kamera inframerah. Lalu arsen. Arsen digunakan dalam pestisida dan bahan kaca. Selanjutnya selenium. Selenium digunakan bahan dalam panel surya dan fotovoltaik, suplemen kesehatan sebagai antioksidan. Lalu brom digunakan dalam bahan pemadam kebakaran. Yang terakhir krypton. Krypton digunakan dalam lampu neon dan fotografi. And I'm down for this.